guys, balik lagi kita belajar bahasa Inggris bersama Agung Prawira Satya Channel. Nah, kali ini kita memasuki pertemuan kedua, second meeting dari sesi belajar kita, yaitu belajar bahasa Inggris dari nol untuk kalian yang baru pemula. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran kita. Kita kali ini akan belajar mengenai pronoun atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata ganti, ya. Kata ganti dalam bahasa Inggris ini ada bermacam-macam, ada yang berfungsi sebagai subjek, ada yang berfungsi sebagai objek, ada berfungsi sebagai possessive dan possessive pronoun, possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, yang pertama kalian harus tahu apa sih pronoun itu? Nah, pronoun itu adalah kata ganti. Maksudnya adalah kata ganti untuk mengganti nama. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata saya, dia, ya. Misalnya dalam Indonesia gini, Andi memakan nasi. Nah, untuk kalimat keduanya tidak diulangi lagi kata Andi tapi diganti dengan dia. Andi makan nasi, dia makan nasi goreng. Jadi Andi diganti dengan dia sebagai orang ketiga tunggal. Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris ada kata ganti tersebut. Nah, di sini ada fungsinya. Yang pertama adalah subject pronoun. Ini adalah kata ganti yang berfungsi sebagai subjek, ya. Kata ganti yang berfungsi sebagai subjek. Yang ini sebagai objek, possessive adjective ya untuk kepunyaan, lalu possessive pronoun, kata ganti possessive. Kita sama-sama dulu bahas ini masing-masing ya. I, objek menjadi me, possessive my, possessive pronoun jadi mine. Jadi I, me, my, mine. Dan itu artinya I adalah saya. Jadi saya, ini me juga saya, my juga saya, mine juga saya. Tetapi berbeda fungsinya masing-masing. Nanti kita akan bahas apa perbedaannya. You, your, yours. Ya, artinya kamu. He, him, his, artinya dia. Tetapi untuk laki-laki atau pria. Ya, dia untuk laki-laki atau pria. She, her, hers. Dia untuk wanita. It, its. Nah, ini sebenarnya kata ganti bisa diartikan dia juga atau bisa digantikan dengan atau berarti ini. Tetapi ini khusus untuk benda atau hewan, jangan manusia ya. Misalnya untuk kucing ya. The cat is very my cat is very beautiful. It is white cat, ya kan? Jadi kucing diganti dengan it karena dia hewan. Nah, lanjut kita we, us, ours itu adalah kami artinya atau kita ya. Artinya sama, as kita ya, our kita, ours juga kita ya. You, your, yours. Kalau ini you untuk banyak, kamu untuk banyak berarti artikan kalian. Jadi artinya adalah kalian. Lalu they, them, their, theirs artinya mereka. Saya ulangin. I, me, my, mine. You, your, yours. He, him, his, she, her, hers. It, its. We, us, our, ours. You, your, yours. Ya, sama dengan yung di atas ya, cuma beda maknanya ini kalian ya. They, them, their, theirs. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa sih bedanya masing-masing itu. Dalam bahasa Indonesia misalnya kita pakai I ya, saya ya. Saya itu bisa jadi I, bisa jadi me, bisa jadi my, bisa jadi mine. Tergantung fungsinya sebagai apa. Contoh dalam bahasa Indonesia kita mau
artikan bahasa Inggrisnya. Saya melihat dia. Saya di sini sebagai subjek. Jadi pakai yang I. Dia di sini sebagai objek. Ya. Saya melihat dia. Saya itu adalah pelaku yang melihat. Jadi subjek itu adalah pelaku. Nah, sedangkan objek itu adalah biasanya setelah kata kerja. Melihat itu kan kata kerja. Sekarang bahasa Inggrisnya apa kita artikan? Jangan pakai me, jangan pakai mine, ya. Tapi pakainya I, karena dia sebagai subjek. Jadi I melihat, apa bahasa Inggrisnya ya? Melihat itu adalah see. See dia. Nah, dia di sini sebagai objek, bukan sebagai subjek. Jadi objek dia itu kan ada he, ada she kan. Nah, kita pakai yang laki-laki aja dah. Nah, berarti dianya jangan pakai yang he, tetapi jangan pakai yang him, ya. Karena sebagai subjek he, kita pakainya yang him. Berarti di sini I see him. Ya. Kita bahas sampai objektif pronoun dulu. Nah, sekarang coba lagi kita ganti yang lain. Kami memukul mereka. Nah, kami itu kan, kami di sini sebagai apa ya? Ya, kami sebagai subjek, ya. Memukul kata kerja. Mereka di sini sebagai objek, ya. Jadi kami di sini sebagai subjek. Kami kan bahasa Inggrisnya tadi we ya. Kita pakai yang we, jangan pakai yang us ya. Karena sebagai subjek kami memukul mereka. Berarti di sini adalah we, ya. Memukul bahasa Inggrisnya hit, ya. Mereka bahasa Inggrisnya di sini mereka sebagai objek. Berarti mereka yang di sini ya. Nih, them. Kalau mereka ini, they itu sebagai subjek, tapi kita pakai yang objek. Berarti we hit them, ya. Jadi bahasa Inggrisnya kami memukul mereka adalah we hit them, ya. We sebagai subjek, hit kata kerja, them sebagai objective pronoun. Gitu ya. Nah, itulah perbedaan antara subjek dan objective pronoun. Sekarang kita lanjut ke possessive adjective ya. Possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, possessive itu adalah kepunyaan. Maksudnya gini, kepunyaan itu menunjukkan dia mempunyai sesuatu. Misalnya gini, buku saya. Nah, ini kan si saya di sini punya buku, ya. Jadi sayanya di sini memakai possessive adjective. Jangan pakai yang I, karena menunjukkan bukunya saya, ya. Bukunya saya atau buku saya. Berarti bahasa Inggrisnya adalah my, ya, my book, gitu. Lalu misalnya ini mobil mereka, ya kan? Ini posesif bukan? Posesif, karena menunjukkan mereka punya mobil mereka. Ya, berarti bahasa Inggrisnya adalah mereka, bahasa Inggrisnya they, tapi kalau posesif berarti their. Jadi their book. Ya, bahasa Inggrisnya their book.
Begitu caranya ya. Nah, itu adalah mengenai possessive adjective. Nah, sekarang kita lanjut ke possessive pronoun. Possessive pronoun itu kalau diartikan punya saya, ya. Misalnya mobil ini punya saya. Berarti this car is mine, punya saya. Atau mobil ini punya dia. Berarti bahasa Inggrisnya this car is hers. Ya, karena di sini hers kan posesif pronoun, yang posesif pronoun ya, bukan posesif adjective. This car is mine. Mobil ini punya kami. This car is ours. Ya, ours. Tapi kalau ini mobil kami, it is our car. Jadi perbedaannya itu ya. Punya saya, mine. Punya dia, hers. Punya kami, ours. Jadi gitu. Mobil ini punya saya, this car is mine. Rumah ini punya rumah dia. This house is hers. Ya, dianya perempuan. Nah, itu adalah perbedaan dari penggunaan pronoun atau kata ganti ya. Jadi misalnya dia sebagai subjek menjadi I, sebagai objek menjadi me. Ya, itu perbedaannya. Nah, kalau possessive adjective adalah my, ada my. Kalau my misalnya my car, kalau possessive pronoun misalnya mine. This car is mine. Nah, yang tadi kita belajar. Ya, jadi itu mengenai kata ganti ya. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk terus bisa belajar bahasa Inggris. Thank you very much. See you again on the next meeting. Goodbye.